disampaikan oleh Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, tokoh dari Ikhwanul Muslimin yang mengajarkan ajaran ekstremisme, ajaran radikal yang menyebut bahwa umat Islam di seluruh dunia ini telah murtad. Ini Sayyid Qutb. Di antara penyimpangan lainnya, Sayyid Qutb itu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kecil itu pernah berpetualang mencari Tuhan. Jadi pernah Nabi Ibrahim itu tidak mengenal Tuhan. Nah, sehingga Nabi Ibrahim itu mencari-cari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un lil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khaffifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatu wa fadlul malaikah wal mustahilu biddu kulli wajibi fahfad li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza Yaqubu Yusufun
وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم تغيّا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali melimpahkan rahmatnya, melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita semuanya pagi hari ini kembali bisa bertemu dan bersama-sama berkumpul dalam majelis Ilmuddin, majelis pengajian kitab Aqidatul Awam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, semoga kita termasuk umatnya yang mencintai beliau, sehingga nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas nazam berikutnya dari kitab Aqidatul Awam. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum utawi kemaksumane para nabi iku kasairil malaikati kaya sekerine pira-pira malaikat. Asalnya kasairil malaikati karena nazam kasairil malaikah. Iku wajibatun wajib, wa fadalu lan ngluwih utamani sapa para nabi al malaikata ing para malaikat. Kemaksuman para nabi itu seperti seluruh para malaikat itu adalah wajib, artinya termasuk sifat wajib bagi para nabi. Sebagaimana juga para malaikat itu juga dijaga dari melakukan kemaksiatan. Dan para nabi itu melebihi para malaikat dalam kemuliaannya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ismatuhum kasairil malaikah. Di sini muallif ismatuhum mengatakan ismatuhum kasairil malaikah wajibatun, bahwa kemaksuman para nabi itu adalah juga termasuk sifat wajib bagi para nabi. Nah, kemarin telah kita jelaskan, sebagian ulama seperti beliau ini meskipun tidak disambungkan dengan penjelasan rentetan dari sifat wajib bagi para nabi. Pertama beliau menyebutkan fatonah, kemudian setelah itu siddiq, setelah itu tabligh, setelah itu amanah, setelah itu sifat jaiz,
Tetapi kemudian setelah sifat jaiz, beliau menyebutkan ismatuhum kasairil malaikati wajibatun. Nah, berarti sifat ismah beliau menyebutkannya secara tersendiri bahwa itu adalah bagian dari sifat para nabi. Telah kita sampaikan juga bahwa sebagian ulama memasukkan sifat ismah ini ke dalam sifat al-amanah, sehingga tidak perlu untuk disebutkan secara khusus. Nah, di sini beliau menyebutkannya secara khusus, tetapi setelah pembahasan tentang sifat jaiz bagi para nabi. Ismah artinya bahwa seluruh para nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau maksum. Nah, para nabi itu maksum dari 3 perkara. Secara umum, secara global dapat kita jelaskan bahwa para nabi itu maksum atau dijaga oleh Allah dari melakukan 3 perkara. Secara apa? Global. Kalau secara rinci ya dijaga dari semua banyak perkara. Tetapi secara umum atau global itu mereka dijaga dari 3 perkara. Yang pertama, para nabi itu maksum dari kekufuran. Tidak ada seorang nabi pun itu pernah melakukan kekufuran, kesyirikan, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Enggak ada. Satu pun nabi yang pernah menyembah kepada selain Allah itu tidak ada. Nah, karena itulah maka kita harus patut untuk waspada terhadap cerita-cerita dusta yang menyebar di masyarakat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang cerita itu diambil akibat dari kesalahpahaman terhadap sebagian ayat Al-Quran. Nah, jadi mereka memahami sebagian ayat Al-Quran secara keliru, dipahami secara harfiah, sehingga kemudian menimbulkan sebuah pemahaman yang itu bertentangan dengan kemaksuman para nabi, yaitu cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita ini diantaranya disampaikan oleh Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, tokoh dari Ikhwanul Muslimin yang mengajarkan ajaran ekstremisme, ajaran radikal yang menyebut bahwa umat Islam di seluruh dunia ini telah murtad. Ini Sayyid Qutb. Di antara penyimpangan lainnya, Sayyid Qutb itu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kecil itu pernah berpetualang mencari Tuhan. Jadi pernah Nabi Ibrahim itu tidak mengenal Tuhan. Nah, sehingga Nabi Ibrahim itu mencari-cari Tuhan, ketemu bintang, dikira bintang itu adalah Tuhan, sehingga disembah. Tetapi karena bintang itu berubah, kemudian apa? Kemudian melihat yang lebih besar daripada bintang, yaitu bulan. Dianggap bulan itu juga Tuhan. Kemudian cari-cari lagi, ternyata tadi bulan itu bisa hilang, maka ketemu yang lebih besar lagi, yaitu matahari. Kemudian dianggap matahari itu juga Tuhan. Nah, setelah itu baru kemudian beliau menyembah Allah. Nah, ini kisah yang seperti ini adalah tidak sesuai dengan kemaksuman para nabi. Para nabi itu maksum qablan nubuwwah, ba'dan nubuwwah. Nah, sebelum diangkat menjadi nabi mereka itu maksum dari kekufuran. Demikian juga setelah diangkat menjadi nabi, mereka juga maksum dari kekufuran. Sejak kecil para nabi itu sudah diberikan ilham oleh Allah untuk mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Termasuk nabi kita, Nabi Muhammad SAW,
sejak kecil sudah beribadah kepada Allah. Ketika beliau beribadah di Gua Hira, siapa yang beliau sembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejak kecil seorang nabi itu sudah mengenal Allah. Mereka diberikan ilham oleh Allah untuk bisa mengenal Allah dan beriman kepada Allah. Jadi dijaga mereka dari kufur ataupun syirik, penyembahan kepada selain Allah. Adapun yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam ketika melihat bintang, bulan, matahari, itu beliau mengatakan hadza rabbi. Ini nggak bisa dimaknai secara harfiah. Karena kalau diartikan hadza rabbi artinya ini Tuhanku. Dari situlah muncul cerita yang tidak benar itu. Dalam memahaminya kita harus melihat konteks dari ayat tersebut. Nah, artinya bagaimana? Perkataan Nabi Ibrahim itu disebutkan atau dituturkan oleh Nabi Ibrahim dalam rangka apa? Itu yang kita maksud dengan konteks dari ayat tersebut. Kisahnya bagaimana sehingga muncul perkataan hadza rabbi terhadap bintang, bulan, dan matahari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Konteks pembicaraan atau konteks dari ayat ini adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam sedang berhujjah di hadapan umatnya yang menyembah bintang, bulan, dan matahari. Jadi umatnya Nabi Ibrahim alaihi salam itu bermacam-macam. Di antara mereka ada yang menyembah berhala, menyembah patung. Ada di antara mereka yang menyembah bintang. Ada di antara mereka yang menyembah bulan. Ada di antara mereka yang menyembah matahari. Kita telah melihat bagaimana Nabi Ibrahim berhujjah di hadapan Raja Numrud yang menyembah berhala. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan fas'aluhum in kanu yantiqun kepada berhala mereka dalam rangka untuk berhujjah. Nah, ayat ini juga menjelaskan hujjah Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap umatnya yang menyembah bintang, bulan, dan matahari. Nabi Ibrahim alaihi salam itu ingin menjelaskan kepada siapa? Kepada umatnya yang menyembah bintang, bulan, dan matahari bahwa benda-benda itu tidak layak untuk disembah. Ingin menjelaskan itu. Nah, sehingga ketika melihat bintang, bulan, matahari, beliau mengatakan hadza rabbi, itu dalam bahasa Arab di situ menyimpan istifham ingkari. Jadi hadza rabbi ay ahadza rabbi kama taz'umun. Begitu maknanya. Ahadza rabbi kama taz'umun ay hadza laisa rabbi. Jadi hadza rabbi artinya apa? Ahadza rabbi kama taz'umun, apakah ini Tuhan yang kalian sangka? Apakah ini Tuhan yang bisa berubah-ubah, itu yang kalian sangka sebagai Tuhan? Artinya apa? Ini bukan Tuhan. Saya ulangi lagi. Perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, hadza rabbi, terhadap bintang, bulan, dan matahari, di situ menyimpan istifham ingkari. Sehingga makna dari hadza rabbi adalah ahadza atau hal hadza rabbi kama taz'umun, apakah ini bintang ini, bulan ini, matahari ini,
yang muncul kemudian hilang, yang berubah-ubah, itu Tuhanku seperti yang kalian sangka. Artinya ingkari apa? Artinya hadza laisa rabbi, ini bukan Tuhanku. Itu maknanya. Karena apa? Dia berubah-ubah. Sehingga di akhir ayat itu disebutkan la uhibbul afilin. Nah, aku tidak suka dengan sesuatu yang berubah-ubah. Karena sesuatu yang berubah itu membutuhkan yang lainnya yang merubahnya. Nah, sesuatu itu berubah, itu membutuhkan kepada yang merubahnya. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lainnya itu adalah lemah. Dan sesuatu yang lemah itu bukan Tuhan. Jadi beliau sedang berhujjah seperti itu di hadapan umatnya penyembah bintang, bulan, dan matahari. Nah, ini bukan hanya ada di dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa-bahasa yang lain yang seperti ini ada. Misalnya, kita contohkan, ini biar kita lebih mudah di dalam memahaminya. Misalnya siapa namanya, kita contohkan salah satu di sini, misalnya, ini hanya contoh, misal, tidak yang sebenarnya atau bisa jadi juga sebenarnya. Nah, dari sisi sifat, misalnya siapa namanya, Arif, ini seorang yang jujur. Nah, sangat jujur, tidak pernah dia berbohong misalnya. Tetapi kalau selain Nabi ya pernah berbohong. Tetapi di sini apa? Dia dalam pembicaraannya, dalam berkata selalu jujur. Artinya dia terpercaya. Nah, dia terpercaya. Dan dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah mengambil hak orang lain. Bahkan selalu dalam hal-hal yang biasa dilakukan orang, misalnya pakai sendal saja di pondok, punya orang dia pun izin, yang lain nggak izin dia pun izin misalnya. Artinya apa? Dia sangat terpercaya dalam masalah ini. Kemudian ada seseorang yang pembohong. Ada seorang pembohong, sudah biasa setiap hari kerjaannya bohong. Kemudian datang kepada saya, si pembohong itu datang kepada saya mengatakan, Ustadz, sandal saya dicuri oleh Arif. Nah, jadi perhatikan, yang satu adalah orang yang jujur, yang baik, yang tidak pernah mencuri uang pinjam, memakai sandal orang yang semua satu pondok bilang ya terserah, sandalku sandal kamu misalnya. Kemudian itu saja masih izin, artinya sangat hati-hati. Kemudian apa? Yang satu datang, orang ini pembohong, datang kepada saya mengatakan, Ustadz, sandal saya diambil Arif, dicuri oleh Arif. Kemudian saya mengatakan apa? Saya mengatakan, Arif mencuri? Arif mencuri? Apa artinya? Artinya, apakah Arif mencuri seperti yang kamu sangka? Nggak mungkin. Itu artinya nggak mungkin dia mencuri. Kamu yang bohong. Paham ya? Nah, jadi lafadz Arif mencuri itu ada istifham ingkari di situ. Artinya, apakah Arif mencuri seperti yang kamu sangkakan? Artinya apa ini? Artinya tidak mungkin dia mencuri, karena dia seorang yang jujur. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hadza rabbi, artinya ahadza rabbi kama tazumun. Artinya hadza laisa rabbi, ini bukan Tuhanku, karena dia bisa berubah-ubah. Nah, kalau kita memahami tentang konteks dari dialog yang terjadi dalam ayat ini, yaitu bahwa Nabi Ibrahim sedang menjelaskan, berhujjah, artinya menjelaskan kepada umatnya
bahwa bintang, bulan, dan matahari tidak layak untuk disembah karena dia berubah-ubah, maka dia tidak akan mengatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah beribadah kepada bintang, bulan, dan matahari. Dia tidak akan mengatakan itu. Tetapi karena sebagian orang itu membaca hanya terjemahannya saja, lagi-lagi sering kita ulang-ulang, sebagian orang belajar agama hanya dengan membaca terjemahan Al-Quran tanpa melihat penafsiran para ulama terhadap ayat itu. Akibatnya apa? Akibatnya seperti ini. Sering kita sebutkan banyak akibat yang muncul, yaitu pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Di antaranya adalah bisa menimbulkan tuduhan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa beliau pernah berbuat syirik, pernah beribadah kepada selain Allah. Sementara dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala telah membebaskan dari Nabi Ibrahim dari perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 67 Allah berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang musyrik. Tidak pernah beliau menjadi orang yang musyrik. Ayat Al-Quran menjelaskan itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Jadi kita harus berhati-hati. Para nabi itu maksum dari kekufuran. Gak ada yang menyembah kepada selain Allah, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Ini harus kita ingat-ingat. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyembah selain Allah. Waspada terhadap ajaran Sayyid Qutb atau sekadar membaca terjemahan ayat kemudian berkesimpulan dengan kesimpulan yang bertentangan dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, para nabi itu maksum dari dosa besar. Para nabi itu maksum dari dosa besar. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah melakukan dosa besar. Gak ada seorang nabi pun yang pernah membunuh seorang muslim tanpa hak. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah minum khamr. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah berjudi. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah berzina dan dosa-dosa besar lainnya. Tidak ada. Baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Tidak ada. Nggak ada nabi mantan penjudi, nggak ada. Nggak ada nabi mantan pemabuk, nggak ada. Nggak ada nabi mantan pelaku pembunuhan tanpa hak. Itu tidak ada. Seluruh para nabi telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari melakukan dosa besar, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Dalam hal ini kita harus mewaspadai paham Hizbut Tahrir. Karena Hizbut Tahrir ini bukan hanya membahayakan negara, bukan hanya membahayakan NKRI, tetapi Hizbut Tahrir itu juga membahayakan akidah. Selain mereka meyakini paham Qadariyah, mereka juga meyakini bahwa para nabi itu maksumnya hanya setelah jadi nabi. Sebelum menjadi nabi, para nabi itu tidak maksum. Jadi menurut mereka bisa saja ada nabi itu mantan penjudi, mantan pemabuk.
mantan pezina dan seterusnya. Menurut mereka secara tidak langsung seperti itu. Ketika mereka mengatakan bahwa kemaksuman para nabi hanya setelah mereka diangkat menjadi nabi, sebelumnya tidak, berarti secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa bisa saja ada seorang nabi mantan penjudi, mantan pemabuk dan seterusnya. Dan itu bertentangan apa? Bertentangan dengan tujuan dari diutusnya seorang nabi. Kalau nabi nanti misalnya datang mengatakan kepada umatnya, wahai umatku, janganlah kalian berjudi. Umatnya jawab, kamu dulu juga gitu kok. Nah, dintai oleh umatnya, kamu dulu juga mantan penjudi. Bisa saja kamu kumat lagi nanti. Nah, bisa jadi akan katakan seperti itu oleh umatnya, dan itu bertentangan dengan tujuan diutusnya para nabi. Karena itulah jika Allah menghendaki seseorang untuk dipilihnya sebagai seorang nabi, maka Allah menjaganya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Maka harus diwaspadai kisah-kisah Israiliyah yang berkembang. Lagi-lagi kan kemarin kisah Israiliyah yang bersumber dari dari Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, yang bertentangan dengan akidah Islam. Kemarin telah kita jelaskan jika cerita Israiliyah itu sesuai, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bisa digunakan. Tetapi jika bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan akidah Islam, maka kisah-kisah itu jangan diceritakan kepada orang dan jangan diyakini tentang kebenarannya. Misalnya tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Ada cerita yang itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Berdasarkan ayat ini kemudian dikembangkan oleh sebagian orang tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Cerita itu mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu memiliki keinginan untuk melakukan zina dengan istri Al-Aziz, Imra'atul Aziz. Nah, bahkan dalam sebagian cerita itu, dalam sebagian kisah yang dusta itu, tetapi sayangnya ini juga ada dalam sebagian kitab tafsir kisah ini, karena sebagian kitab tafsir itu tidak selektif dalam memasukkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi ketika ada kisah di dalam Al-Quran terlalu pendek, kemudian mereka mencari-cari dari sumber lain dari selain Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam sebagian kisah bahkan saking ada keinginan yang kuat untuk melakukan zina, baik itu qila namanya itu Zalikha atau Zulaikha, sebagian menyebutnya seperti itu. Keduanya sama-sama menginginkan zina ketika suami dari Zalikha itu keluar rumah, sehingga hampir terjadi perzinaan. Bahkan dalam sebagian kisah lebih sadis lagi, di sana diceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah sudah berada di atas Zulaikha seperti seorang suami istri. Dalam sebagian kisah yang disebutkan dalam sebagian buku. Cerita seperti ini cerita yang sangat tidak layak bagi seorang nabi. Tidak layak sama sekali bagi seorang nabi, karena dari awal bahwa Zalikha itu tertarik dengan Nabi Yusuf itu benar, walaqad hammat bihi,
Tetapi para ulama ketika menafsirkan wahamma biha itu ada dua penafsiran. Tidak ada yang mengatakan hamma biha itu hamma bizina, itu tidak ada para ulama. Kalau ada, maka itu adalah pendapat yang lemah. Artinya apa? Artinya kita mengatakan tidak ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Artinya ulama yang pendapatnya bisa dibuat sebagai pegangan yang selaras dengan akidah itu tidak ada. Wahamma biha, sebagian ulama itu menjelaskan hamma bidaf'iha. Hamma bidaf'iha. Nabi Yusuf itu ingin untuk menolak. Menolak itu mendorong Zalikha yang memaksanya untuk melakukan zina. Karena dari awal Nabi Yusuf itu disebutkan, kalau kita membaca rentetan ayatnya itu sudah mengatakan ma'adzallah, artinya aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang seperti itu. Dari awal sudah menolak dan meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan tersebut dari awal. Maka hamma bidaf'iha itu artinya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu ingin mendorong Zulaikha untuk menjauh. Karena Imra'atul Aziz yang disebut tadi Zulaikha itu terus memepet Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ingin mendorongnya dari depan, ingin didorong begini biar menjauh. Maksudnya biar menjauh dari Nabi Yusuf alaihissalam. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhannya, tetapi karena beliau melihat petunjuk Tuhannya bahwa beliau tidak boleh mendorong, maka kemudian beliau tidak jadi mendorong Zalikha. Kemudian beliau berputar balik, membalikkan badannya, kemudian lari menuju pintu. Ketika membuka pintu itu di situ sudah ada suami dari Zalikha ini. Tetapi kemudian Zalikha ini dia berakting di hadapan suaminya. Dia mengatakan saya mau diperkosa oleh Nabi Yusuf. Dia mengatakan seperti itu. Menfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi Yusuf itu yang menghindari Zulaikha. Tetapi justru beliau yang kemudian dituduh oleh istrinya sambil seakan-akan dia menjadi korban dari Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian di situ dalam ayat disebutkan, dalam Al-Quran disebutkan, di situ ada bayi yang ada di dalam ayunan, yang dengan kehendak Allah bayi itu bisa bicara. Bayi itu mengatakan, lihatlah bajunya Nabi Yusuf. Jika yang sobek itu bagian depannya, bagian depan baju Nabi Yusuf, maka yang salah adalah Yusuf dan yang benar adalah Zulaikha, Imra'atul Aziz. Tetapi jika baju Nabi Yusuf itu yang sobek bagian belakang, bukan bagian depan, maka Yusuf yang benar dan Zulaikha yang berbohong. Kemudian suaminya lihat baju Nabi Yusuf, ternyata yang sobek bagian belakang. Itulah kenapa tidak boleh didorong. Hamma bidaf'iha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau tidak diberikan petunjuk oleh Tuhan, oleh Allah, maka Nabi Yusuf akan mendorongnya dari depan, dijauhkan. Tetapi jika didorong dari depan, maka Zulaikha akan memegang baju Nabi Yusuf bagian depan, yang mengakibatkan akan sobeknya baju Yusuf bagian depan.
Karena itulah maka beliau membalikkan badannya, sehingga ketika melihat Nabi Yusuf lari, maka Zulaikha memegang baju Nabi Yusuf bagian belakang, sehingga baju beliau itu sobek di bagian belakang. Sehingga di sini apa? Suami dari Zulaikha atau Zalikha itu tahu, oh ternyata istrinya yang salah, bukan Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi karena ini pejabat malu kalau diketahui oleh masyarakat tentang perbuatan dari istrinya itu. Akhirnya Nabi Yusuf tetap dipenjarakan tanpa melakukan kesalahan. Nabi Yusuf tetap dipenjara tanpa melakukan kesalahan apapun. Karena pejabat, dia dia berkuasa, seorang pejabat, dia malu jika nanti aibnya itu tersebar di masyarakat. Karena itulah tetap yang dipersalahkan adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf sekian tahun di penjara, setelah sekian tahun Nabi Yusuf itu di penjara, kemudian Nabi Yusuf akan dilepaskan karena sudah bisa menafsirkan mimpi dari sang raja. Nabi Yusuf tidak mau dikeluarkan. Beliau tidak mau dikeluarkan. Beliau mengatakan, jika ingin mengeluarkan saya dari penjara, terangkan dulu, jelaskan apa salah saya kok di penjara. Akhirnya apa? Imra'atul Aziz mengaku, al-an hasal haqqa, sekarang ini sudah jelas kebenarannya, sayalah sebenarnya yang melakukan kesalahan, bukan Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf dilepaskan, bahwa beliau diumumkan sebagai orang yang tidak bersalah, baru kemudian beliau keluar dari penjara. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam tidak pernah berzina, bahkan memiliki keinginan untuk berzina itu juga tidak pernah. Sama sekali beliau tidak memiliki keinginan itu. Sebagian ulama memaknai hamma biha itu hamma bizina, tetapi apa? Di situ ada laula ar-ra'a burhana rabbi. Artinya di situ adalah asal dari kalimatnya adalah laula ar-ra'a burhana rabbi la hamma biha. Laula ar-ra'a burhana rabbi la hamma biha. Seandainya Nabi Yusuf itu tidak melihat petunjuk Tuhannya, maka dia akan memiliki keinginan untuk berzina. Tetapi karena beliau itu diangkat oleh Allah menjadi nabi, akan diangkat menjadi nabi, maka beliau itu tidak memiliki keinginan sama sekali untuk melakukan zina. Nah, jadi sebagian ulama memaknainya seperti itu, sebagian mufassir. Jadi wahamma biha artinya laula ar-ra'a burhana rabbi lahamma biha. Tetapi karena beliau ra'a burhana rabbi, maka beliau tidak memiliki hammun lizina, tidak memiliki keinginan sama sekali untuk melakukan zina. Baik penafsiran pertama maupun penafsiran yang kedua sama-sama mensucikan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan yang terhina itu. Jadi kalau kita melihat rentetan kisahnya dalam surat Yusuf, itu sangat jelas sekali di situ bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak memiliki kesalahan. Di antaranya misalnya surat Yusuf 26 sampai 28. Itu jelas dia mengatakan qala. Nabi Yusuf mengatakan qala hiya rawadatni an nafsi. Nah, dia mengatakan seperti itu. Dia, perempuan itu yang artinya menginginkan untuk berzina denganku, yang memaksaku untuk melakukan zina. Wa syahida syahidum min ahliha. Ini yang paling kuat yang tadi kita sebutkan. In kana qamisuhu
qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin, yang tadi sudah kita sebutkan. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin, yang tadi sudah kita ceritakan. Ini adalah salah satu bukti yang kuat yang menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak memiliki keinginan untuk berzina. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Juga harus diwaspadai kisah tentang Nabi Dawud alaihissalam. Dikatakan dalam kisah Nabi Dawud bahwa Nabi Dawud alaihissalam pernah melakukan tipu daya. Makar, tipu daya itu makar, yang itu hukumnya haram. Mima'asil badan. Makar itu apa? Berusaha membunuh atau menyakiti seorang muslim secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya makar. Dalam kisah bohong disebutkan Nabi Dawud itu pernah melakukan tipu daya untuk membunuh panglima perangnya yang bernama Uria, demi untuk bisa menikahi istri dari Uria itu. Dikatakan di sana dalam kisah yang tidak benar ini kisah Israiliyat juga, yang kemarin sekilas juga sudah pernah kita sampaikan. Dikatakan bahwa Nabi Dawud memiliki 99 istri, kemudian ingin menikahi istri dari panglima perangnya yang bernama Uria. Nah, ini juga cerita yang tidak benar. Ini juga cerita yang dusta. Karena di situ banyak sekali beberapa hal. Misalnya dia makar itu sudah haram. Kemudian membunuh seorang muslim tanpa hak, meskipun tidak secara langsung, merencanakan pembunuhan meskipun tidak secara langsung. Kemudian juga demi untuk mengambil istrinya sebagai istri beliau. Ini juga sesuatu yang tidak layak bagi seorang nabi. Ini sebagian sudah kita ceritakan dalam pertemuan sebelumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, jadi mereka itu maksum. Yang pertama tadi dari kekufuran, yang kedua itu maksum dari perbuatan dosa besar, dan yang ketiga itu maksum dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Nah, jadi mereka juga tidak pernah melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan atau kerendahan jiwa pelakunya. Jadi dalam hal ini para ulama membagi dosa kecil itu menjadi dua. Ada dosa kecil fiha khissah wa dana'ah. Ada dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan, kerendahan jiwa pelakunya. Ada saghair laisa fiha khissah wa dana'ah. Dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Nah, yang para nabi itu maksum darinya itu yang kedua, yaitu para nabi itu yang pertama yaitu para nabi itu maksum dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Seperti apa? Seperti misalnya mencuri satu biji anggur, mencuri pandang aurat perempuan dan semacamnya. Itu apa? Itu adalah dosa kecil. Misalnya mencuri rambutan tetangganya satu biji misalnya, itu dosa kecil, kan cuma satu saja, kecil. Tetapi apa? Itu mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, menunjukkan bahwa jiwanya itu rendah, menunjukkan bahwa akhlaknya itu rendah,
menunjukkan itu. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Nah, sedangkan dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, maka itu mungkin dilakukan oleh seorang nabi, tetapi mereka yunabbahuna fauran litaubati. Mereka langsung diingatkan oleh Allah untuk bertaubat dan langsung diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan dalam Al-Quran, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dan Nabi Adam telah bermaksiat. Maksiat di sini apa artinya? Maksiat shaghirah, dosa kecil, laisa fiha khissah wa dana'ah, yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Karena ketika Nabi Adam itu makan sebuah pohon tertentu di surga, tidak disebutkan sebenarnya namanya khuldi atau tidak khuldi, karena yang menyebar itu menyebut buah itu namanya khuldi. Tetapi sebenarnya dalam Al-Quran maupun hadis tidak disebut nama pohon atau buah tersebut. Nah, pokoknya di dalam surga itu beliau dilarang untuk memakan sebuah dari pohon tertentu. Nah, tetapi kemudian Nabi Adam dan istrinya itu memakannya. Nah, ini adalah dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, dan beliau sudah langsung bertaubat sebelum diikuti oleh umatnya. Karena umatnya juga belum ada ketika itu, beliau belum diturunkan ke dunia. Kemudian beliau sudah bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Nah, maka ini seperti itu para nabi. Nggak ada yang berbuat dosa kecil berlarut-larut tidak bertobat, nggak ada. Jadi para nabi itu maksum dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Adapun dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, itu mungkin dilakukan oleh nabi, tetapi mereka langsung diingatkan untuk bertaubat, dan mereka langsung bertaubat, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diikuti oleh umatnya. Karena para nabi itu adalah qudwah, mereka adalah panutan bagi umatnya. Maka sebelum diikuti oleh umatnya dalam perbuatan dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, mereka sudah bertaubat darinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan sama sekali mereka maksum dari semua dosa itu. Nah, dosa kecil semuanya maksum darinya. Nah, tetapi ayat ini wa asa Adamu rabbahu faghawa, ini sulit untuk ditakwilkan bahwa asa di situ artinya bukan maksiat. Nah, karena itu sebagian ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, mengatakan bahwa mereka ada yang bermaksiat, tapi maksiat yang dimaksud di sini adalah maksiat shaghirah laisa fiha khissah wa dana'ah, yaitu dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Itu pun sudah langsung tobat dan langsung diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita besok masih melanjutkan penjelasan tentang nazam yang sama, yaitu wafadhalul malaikah. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.